Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bukan kebetulan kita boleh bersama-sama memulai ibadah ini. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami membutuhkan Allah Roh Kudus yang memimpin kami dan membimbing kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang bersama-sama kita renungkan, upah atau anugerah. Diambilkan dari Roma 6 ayatnya yang ke-12 sampai ke-23. Saya akan membacanya hanya beberapa ayat saja, ayat 20 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada orang yang bilang menjadi orang Kristen itu enak sekali. Tinggal mengaku dosa, tinggal mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, langsung secara otomatis upahnya adalah semua dosa diampuni dan dapat jaminan pasti masuk surga. Saudara, benarkah demikian? Saudara kasih Tuhan, jelas sekali pemahaman yang demikian adalah pemahaman yang salah tentang iman Kristen. Itu adalah pemikiran yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, jika orang hanya mengaku dosa saja, tetapi tidak berangkat dari hati yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, itu bukankah seperti seorang pembunuh yang mengaku di depan hakim bahwa dia memang benar sudah melakukan pembunuhan, tetapi dia tidak memiliki penyesalan apapun terhadap apa yang dia lakukan, yaitu pembunuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau orang yang hanya berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dalam perbuatannya, dalam hidupnya, dalam perkataannya, tidak menunjukkan bukti kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, bukankah ini sama seperti Yudas Iskariot, yang tampaknya mirip seperti murid Yesus, menyebut Yesus sebagai guru, mencium Yesus, tetapi itu justru tanda pengkhianatan karena Yudas Iskariot sudah menjual Yesus. Saudara kasih Tuhan, Yakobus 2 ayat 20 dan 26 berkata demikian. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu adalah iman yang tidak bernilai di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak dapat ditipu oleh topeng-topeng kemunafikan hati manusia. Tuhan tahu persis, tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, Tuhan tahu persis apakah pengakuan dosa kita ini sungguh-sungguh berangkat dari hati yang bertobat atau bukan. Apakah pengakuan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus itu sungguh-sungguh karena kita mencintai dan mengenal Yesus atau bukan. Saudara kasih Tuhan, ada juga yang berkata, yang bilang menjadi orang Kristen itu enak. Orang Kristen itu adalah anak-anak raja. Bukankah raja kita adalah raja yang berkuasa di bumi dan di surga? Maka orang Kristen juga memiliki hak, memiliki kuasa untuk meminta segala upah yang terbaik. Selalu sehat, selalu sukses, selalu kaya. Apakah demikian? Saudara kasih Tuhan, bukankah Tuhan berjanji dalam Ulangan 28 ayat 13 yang sering kali dikutip orang-orang yang demikian. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Saudara, benarkah demikian? Jika orang menafsirkan menjadi kepala dan tetap naik itu adalah selalu sehat, selalu sukses, selalu kaya. Oh saudara, itu tafsiran yang salah dan sangat menyesatkan. Saudara kasih Tuhan, lihatlah Yesus Kristus. Adakah manusia yang lebih taat dan lebih setia
melebihi Yesus Kristus? Oh saudara, tidak ada. Lalu pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus yang begitu setia, begitu taat kepada Allah dan kehendaknya, justru mengalami kesakitan, penderitaan, kegagalan di mata dunia, dan bahkan, saudara kasih Tuhan, dia hidup sepanjang hidupnya selalu mengalami kemiskinan. Saudara kasih Tuhan, kalau Yesus saja yang begitu taat dan setia kepada Allah, Allah izinkan mengalami kegagalan, Allah izinkan mengalami penderitaan, Allah izinkan mengalami kemiskinan. Siapakah diri kita ini? Apakah kita merasa diri kita lebih baik daripada Yesus, sehingga kita tidak mau mengalaminya? Kita merasa berhak untuk menikmati segala yang enak-enak saja? Oh saudara kasih Tuhan, lihatlah Yesus. Bukankah Yesus sepanjang hidupnya mengalami kemiskinan? Dia lahir di kandang domba. Dia mati memakai kubur pinjaman. Dia mengalami kemiskinan. Bukankah Yesus mengalami kesakitan, penderitaan, ditolak, dibenci banyak orang, dan bahkan mati di atas kayu salib? Bukankah Yesus di mata dunia dipandang paling gagal, dikhianati, dijual oleh murid-muridnya sendiri? Ketika dia disalib tidak ada yang membela, justru mereka lari. Di mata dunia Yesus adalah orang yang paling gagal. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, di hadapan Tuhan, dia adalah hamba yang setia. Saudara kasih Tuhan, ketika hidup kekristenan kita dibangun dan diarahkan untuk mendapatkan upah dan berkat kesehatan, kesuksesan, kekayaan semata-mata, maka itu adalah kekristenan yang palsu. Kekristenan yang sejati adalah hidup menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Hidup mengejar keserupaan dengan Yesus Kristus yang taat dan setia sampai mati kepada Allah dan kehendaknya. Saudara kasih Tuhan, menghidupi kekristenan yang sejati sangatlah sulit. Tidaklah mudah, tidaklah enak. Mengapa? Karena begitu kita menjadi orang Kristen yang sejati, maka pasti kita akan diuji oleh Tuhan. Pasti kita akan didisiplin oleh Tuhan. Pasti kita akan dibentuk oleh Tuhan. Ibrani 12 ayat 5-7 demikian firman-Nya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesak orang yang diakuinya sebagai anak. Dan kamu harus menanggung ganjaran. Allah yang memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Saudara, tidaklah mudah. Menghidupi kekristenan yang sejati sangatlah sulit. Tidak enak, tidak mudah. Mengapa? Karena begitu kita menjadi orang Kristen yang sejati, maka pasti kita akan dibenci oleh iblis. Pasti kita akan dicobai oleh setan. Pasti kita akan dimusuhi oleh dunia ini. Yohanes 15 ayat 19, Tuhan Yesus berkata, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah jelas sekali, dunia membenci kamu. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat di Roma akan kasih karunia Allah, akan anugerah Allah. Mengapa? Karena jemaat di Roma berulang kali jatuh di dalam dosa. Oh saudara, kota Roma adalah kota yang sangat besar, sangat kaya, begitu melimpah dengan kenikmatan, kedagingan dan duniawi, yang sangat menggoda orang-orang Kristen di kota Roma. Saudara kasih Tuhan, jemaat di Roma juga terpengaruh dengan filsafat Yunani yang mengajarkan bahwa tubuh ini, materi ini adalah jahat, tetapi jiwa yang di dalam tubuh ini adalah baik. Sehingga tidak heran ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka pikir, oh tidak apa-apa, yang berdosa adalah tubuh saya. Sementara yang penting jiwa saya adalah bersih, bersuci, sudah ditebus oleh Yesus. Saudara kasih Tuhan, inilah yang Rasul Paulus tegur dengan keras jemaat di Roma. 3 kali kalau dari ayat yang kita baca ayat 12 sampai 19. Ayat 12 dikatakan demikian. Sebab itu adalah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuh yang fana. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ayat 19. Sebab kamu seperti
Sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudara kasih Tuhan, hidup kekristenan bukanlah hidup yang terpisah-pisah. Oh, tubuh ini jahat, jiwa ini baik. Tidak apa-apalah, tubuh ini melakukan dosa, yang penting jiwa sudah ditebus oleh Tuhan. Apakah seperti itu? Saudara, hidup yang demikian bukanlah hidup kekristenan yang sejati. Ini hidup kekristenan yang palsu. Oh, kalau melayani di gereja itu harus yang terbaik. Itulah ibadah, itulah pelayanan. Tapi kalau di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di masyarakat, udah sebisanya saja. Karena itu bukan ibadah. Apakah demikian? Saudara, hidup yang demikian bukanlah hidup kekristenan yang sejati. Itu adalah hidup kekristenan yang palsu. Saudara kasih Tuhan, ada orang juga berkata, bukankah bagian Tuhan hanya 10%? Sehingga yang 90% adalah bagian saya. Asalkan saya sudah memberikan persembahan seperpuluhan, yang lain adalah terserah saya, semau saya. Apakah demikian? Atau bahkan ada yang ketika aku sudah memberikan persembahan perpuluhan, aku berhak menuntut Allah untuk memberikan berkat yang lebih banyak lagi. Apakah demikian? Saudara, hidup yang demikian bukanlah hidup kekristenan yang sejati. Itu adalah kekristenan yang palsu. Oh, hari Minggu itu adalah harinya Tuhan. Sementara Senin sampai Sabtu itu hari saya. Terserah saya. Saudara, apakah hidup yang demikian adalah hidup kekristenan yang sejati? Bukan. Itu adalah hidup kekristenan yang palsu. Saudara kasih Tuhan, hidup kekristenan yang sejati adalah hidup yang utuh. Saya ulangi. Hidup kekristenan yang sejati adalah hidup yang utuh. Tubuh, jiwa, roh itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Motivasi, pikiran, perkataan, perbuatan itu adalah satu kesatuan yang utuh. Segala sesuatu yang kita kerjakan, baik itu di gereja, di keluarga, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di masyarakat, itu adalah semua ibadah kita. Seluruh talenta, harta, waktu kita, itu adalah pemberian Tuhan, milik Tuhan, yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, sebenarnya dikasih Tuhan, orang Kristen yang sejati bukan berarti tidak mungkin lagi, tidak bisa lagi jatuh di dalam dosa. Bukan. Tetapi orang Kristen yang sejati adalah orang yang tidak pernah lagi menikmati dosa. Orang Kristen yang sejati adalah orang yang tidak pernah lagi tetap tinggal di dalam dosa. Orang Kristen yang sejati, ketika dia jatuh di dalam dosa, pasti dia tidak akan pernah menikmati. Dia akan segera untuk bertobat dan menyesali dosanya karena dia tidak menikmati dosa itu. Tetapi, jika ada orang yang mengaku Kristen, dia berbuat dosa, dia menikmati, dia tidak segera bertobat karena dia menikmati, jangan-jangan bisa kita pastikan, itu bukan orang Kristen yang sejati. Kristen yang palsu. Saudara kasih Tuhan, jangan pernah main-main dengan dosa. Tuhan sangat serius dengan dosa. Mengapa? Roma 6 ayat 23. Jelas sekali. Sebab upah dosa ialah maut. Apa itu upah? Upah adalah sesuatu yang diterima sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Apa itu upah? Upah adalah sesuatu yang diterima karena memang selayaknya, sepantasnya, sepatutnya dia menerimanya. Kalau ada seorang pegawai yang bekerja sangat baik, sudah selayaknya, sudah sepantasnya dia menerima upah yang baik juga. Tetapi, kalau ada orang yang tidak bekerja apa-apa, lalu menuntut upah, itu namanya tukang palak. Itu namanya perampok. Saudara kasih Tuhan, kalau ada orang Kristen yang mengaku bisa menuntut upah dari Tuhan, karena kita punya hak, upah untuk selalu sehat, upah untuk selalu kaya, upah untuk selalu sukses. Saudara kasih Tuhan, orang tersebut adalah orang yang tidak tahu diri. Orang Kristen yang tidak tahu diri. Kenapa? Saudara kasih Tuhan, dia lupa. Bukankah kita adalah manusia yang berdosa? Manusia yang berdosa, upahnya yang selayaknya, sepantasnya adalah maut.
Sepantasnya upah yang kita terima sebagai manusia yang berdosa adalah kematian kekal. Sepantasnya dan sepatutnya yang kita terima sebagai manusia berdosa adalah kematian. Bukan kesehatan, bukan kesuksesan, bukan kekayaan. Tetapi maut, kebinasaan, dan kematian kekal. Itulah upah yang selayaknya dan sepantasnya kita menerima sebagai manusia berdosa. Itulah yang harus kita terima. Akan tetapi, jika ternyata yang kita terima sebagai manusia berdosa ini adalah penebusan dosa, keselamatan, hidup kekal, dan bahkan dijadikan sebagai anak-anak Allah, diberi karunia dan talenta, itu semua adalah semata-mata anugerah dari Tuhan. Apa itu anugerah? Anugerah adalah pemberian Allah kepada orang-orang berdosa yang sesungguhnya ia tidak layak untuk menerimanya. Rasul Paulus menyatakan di Roma 6 ayat 23 tadi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara kasih Tuhan, orang yang sungguh-sungguh memahami dan mengalami anugerah Tuhan, pasti yang keluar dari bibirnya bukan tuntutan upah dan berkat. Orang yang sungguh-sungguh mengalami dan menikmati anugerah Tuhan, memahami anugerah Tuhan, yang keluar dari bibirnya justru ucapan syukur dan penyembahan kepada Allah. Saudara kasih Tuhan, orang Kristen yang sejati, ketika Tuhan memberikan kekayaan, ia akan menggunakan kekayaan itu untuk mendukung pelayanan-pelayanan, pemberitaan-pemberitaan Injil supaya banyak orang mendengar Injil dan percaya kepada Tuhan. Orang Kristen yang sejati, ketika diberikan kesehatan, dia akan menggunakan kesehatan itu untuk melayani Tuhan. Orang Kristen yang sejati ketika diberi kesuksesan oleh Tuhan, dia tidak sombong dan dia mempermuliakan nama Tuhan. Mengembalikan segala hormat dan pujian bagi Tuhan. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu, bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi orang-orang yang demikian? Lalu bagaimana kalau Tuhan izinkan kita mengalami sakit? Bagaimana kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami gagal? Atau bahkan kemiskinan? Saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan memang mengizinkan demikian, orang Kristen yang sejati, dia tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Orang Kristen yang sejati, dia tidak pernah undur dari Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan sampai mati. Saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah saudara dan saya sungguh-sungguh memahami firman ini? Apakah kita sungguh-sungguh memahami apa itu upah yang seharusnya kita terima, selayaknya kita terima, sepantasnya kita terima sebagai manusia berdosa? Apakah kita, saudara dan saya, sungguh-sungguh memahami, mengalami anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita? Saudara kasih Tuhan, semakin kita memahami upah yang harusnya kita terima, upah yang selayaknya kita terima, upah yang sepantasnya kita terima sebagai manusia berdosa, maka semakin melimpah ucapan syukur kita kepada Allah dan anugerahnya yang begitu besar. Berbahagialah orang yang sungguh-sungguh memahami dan mengalami anugerah Allah. Ia pasti mengalami damai sejahtera yang sejati, yang melampaui segala pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami, dan yang tidak mudah disesatkan oleh iblis dan dunia ini. Kiranya Allah Tritunggal memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu kembali lagi mengingatkan kami sebagai manusia berdosa, upah kami seharusnya binasa. Upah kami seharusnya maut. Upah kami seharusnya kematian kekal. Oleh sebab itu seharusnya ya Tuhan, itulah yang kami terima. Tetapi jikalau saat ini kami mengalami, menikmati keselamatan, pengampunan dosa, dan bahkan hidup yang kekal
Engkau bahkan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau memberikan kami karunia, talenta. Bahkan Engkau memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk melayani Engkau. Itu semua semata-mata hanya anugerah-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah hari ini ya Allah, hati kami, bibir kami, seluruh hidup kami dipenuhi dengan ucapan syukur dan penyembahan kepada Engkau Allah yang memberikan kami anugerah yang begitu besar. Dan biarlah ya Tuhan, hidup kami seturut sesuai dengan panggilan menjadi murid Kristus untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Engkau. Di tengah-tengah dunia yang membenci kami, di tengah-tengah pencobaan iblis, tetapi mampukan kami seperti Yesus yang setia sampai mati di hadapan-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.